Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Maret 2023 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat dan selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Minggu Prapaskah kelima. Kita sudah semakin mendekati puncak perayaan Paskah. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Saya membacakan versi singkatnya. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masjullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kematian adalah sebuah kenyataan yang paling pasti dialami oleh manusia. Setiap hari ada saja yang meninggal, ada yang mati. Sehingga benarlah kata orang bahwa kematian, kelahiran itu hanyalah sebuah kemungkinan, tetapi kematian adalah sebuah kepastian. Sekalipun kematian adalah sebuah kepastian, tetapi tidak ada orang yang mau lahir untuk mati. Semua manusia mendambahkan hidup bila perlu hidup selama-lamanya di dunia ini. Tetapi itu mustahil. Kematian adalah sebuah kepastian. Saudari-saudara, kita ingat pada masa COVID yang lalu, berita kematian dengan statistik angka kematian ditampilkan terus-menerus tiap-tiap hari melalui berbagai macam media. Ada rasa cemas dan khawatir, ada rasa duka karena orang-orang terdekat meninggal dan dikuburkan dengan protokol ketat tanpa kehadiran banyak keluarga, saudara, dan sebagainya. Betapa sungguh menyedihkan. Rasa-rasanya pandemi COVID bukan hanya membuat kita cemas dan khawatir, saudari-saudara, akan situasi terburuk yaitu kematian, tetapi juga membangkitkan kesadaran untuk saling menjaga, saling peduli satu sama yang lain, dan kita menjadi lebih pasrah kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini menampilkan kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta sangat berduka, sebagaimana kita dengar dalam kutipan Injil tadi. Dengan nada penuh kepasrahan, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Hal ini saudari-saudara mau mengungkapkan iman Marta bahwa pada Yesus segala permohonan, segala harapan pasti terkabulkan. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Marta telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang sakit menjadi sembuh, yang lumpuh bisa berjalan kembali, yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang kusta menjadi tahir, dan sebagainya. Marta yakin dan sadar bahwa kehadiran Yesus selalu membawa sukacita dan keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini dipakai oleh Yesus untuk mewahyukan dirinya. Siapa dia? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terhadap pewahyuan diri Yesus ini, saudari-saudara, sekali lagi Marta menyatakan imannya. Dia menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dan setelah itu Yesus lalu membangkitkan Lazarus dengan berseru, "Lazarus, marilah keluar." Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sedang menuju puncak perayaan iman kita, yaitu Paskah Kebangkitan. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus beberapa pekan sebelum penderitaannya dimulai, itu adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut. Dan bagi kita sekalian sekaligus menjadi tanda pengharapan akan jaminan hidup baru dalam Kristus. Karena itu, saudara-saudari, para pendengar Fresh Juice yang terkasih, kita diajak untuk pertama, percaya sepenuhnya akan Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Segala macam musibah, segala macam pergumulan, segala macam penderitaan dan cobaan dalam hidup, bahkan termasuk kematian, hendaknya tidak melemahkan iman kita. Tetapi seperti Marta, kita semakin percaya akan penyelenggaraan Tuhan Sang Mesias. Yang kedua, saudara-saudari, jangan pernah takut akan kematian. Sebab kematian itu pasti, ditakuti atau tidak, pasti akan terjadi. Maka tidak perlu takut akan kematian, karena kematian itu pasti, apapun caranya. Tetapi ingatlah saudara-saudari bahwa yang terpenting bukan soal bagaimana kita akan mati, tapi lebih-lebih bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Santo Alfonsus de Liguori, dia mengatakan, apa yang membuat kematian itu menakutkan? Dosa. Karena itu takutlah akan dosa dan bukan kematian. Demikian kata-kata Santo Alfonsus. Hal ini mau meneguhkan kita saudara-saudari bahwa selama hidup ini, baiklah kita menjalani hidup dengan menjauhi dosa dan sungguh hidup sebagai orang-orang yang percaya. Hidup menurut jalan yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita. Dan yang terakhir saudari-saudara, kematian itu pasti. Tetapi Yesus adalah jaminan pasti bagi hidup kekal. Karena itu teruslah percaya dan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga kami tidak perlu takut akan kematian, tapi terus percaya dan berserah kepadamu yang merupakan jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga mendekati perayaan puncak Paskah, kami semakin memahami dan menghargai mengapa Engkau harus melalui jalan salib, jalan penderitaan, untuk menebus kami dari segala dosa dan membawa kami kepada hidup yang kekal. Semoga kami sungguh-sungguh tahu mempersiapkan kematian yang baik dengan sungguh-sungguh hidup menurut jalan yang telah Engkau tunjukkan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Maret 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice
mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.